Shalom, saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus. Senang sekali boleh menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita belajar sedikit lagi tentang firman Tuhan, sedikit demi sedikit. Karena waktu yang ada, mari kita gunakan untuk menjadi kesukaan Tuhan dalam hidup kita. Membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, bernyanyi untuk Tuhan karena nyanyian dan firman penuh kuasa, kata firman Tuhan. Kali ini kita ambil dari surat Yakobus pasal yang kedua. Kita ambil di ayat 14 dan 17. Saya bacakan untuk kita. Tertulis demikian. Perikopnya adalah iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Ayat 14. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ayat yang ke-17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudaraku, kita tahu bahwa bagi orang yang percaya, yang memiliki iman kepada Tuhan, dia akan peroleh keselamatan. Firman Tuhan berkata, bukan hanya karena perbuatan baik saja engkau akan diselamatkan, tetapi oleh karena imanlah dan oleh karena kasih karunia Tuhanlah maka engkau akan diselamatkan. Sama halnya dengan yang kita baca barusan di nats ini, bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Seorang berkata mungkin dia beriman tanpa tidak ada perbuatan, maka lawannya berkata, biarlah saya mengaku iman tapi saya berbuat. Di dalam perikop ini dikatakan begitu. Oleh sebab itu, jika seorang pun yang mengatakan bahwa imannya besar, bahwa keyakinannya kepada Tuhan sangat besar, sangat tinggi, dia terberkati, tetapi tidak ada implikasi, tidak ada implementasi dia berbuat bahwa dia seorang yang beriman, maka semuanya adalah sirna dan sia-sia di mata Tuhan. Lebih baik orang yang miskin tetapi berbuat kasih, lebih baik orang yang pas-pasan hidup sederhana tetapi tulus ikhlas untuk berbuat kasih dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi berkat bukan hanya untuk memberikan materi, bukan, tetapi dengan ucapan saja kita boleh memberikan berkat pada orang. Dengan perkataan, dengan memberikan semangat, dengan perkataan ataupun ucapan yang membangun, itu adalah merupakan berkat juga bagi orang. Dan juga apabila kita memiliki suatu berkat yang melimpah juga, tidak ada salahnya kita memuliakan Tuhan, kita meninggikan Tuhan, kita mengasihi Tuhan, berbagi berkat kepada orang-orang, kepada yang tidak mampu. Firman Tuhan berkata, iman yang sejati ataupun ibadah yang sejati adalah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda yang berkesusahan atau janda-janda miskin, berbagi kasih dengan mereka, dan menjauhi segala perbuatan-perbuatan dosa. Itu adalah perbuatan atau ibadah yang sejati. Dalam firman Tuhan dikatakan demikian. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita hidup selalu di dalam iman yang disertai dengan perbuatan, mengasihi sesama kita sebagai wujud kita mengasihi Tuhan kita yang Maha Esa. Itulah hukum segala kegenapan hukum Taurat. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati pikiran kita, itu hukum yang pertama dan yang utama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Itu yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus sebagai penggenapan seluruh hukum Taurat. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu hari-hari ini adalah semakin sulit adanya, namun tetap kita berdoa bahwa kekuatan kita selalu daripada Tuhan. Di balik semua ini adalah indah rancangan Tuhan. Indah rancangan Tuhan, indah rencana Tuhan di setiap kita. Oleh sebab itu, jangan pernah tawar hati Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita selalu membangun komunikasi kita kepada Tuhan, membaca firman, bernyanyi untuk Tuhan, berglori untuk Tuhan, sehingga hidup kita pun selalu boleh menjadi kesukaan Tuhan. Kita selalu peroleh semangat, kekuatan, spirit rohani kita, jiwa kita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Setiap perbuatan kita bolehlah menjadi berkat bagi banyak orang. Jadilah kita menjadi hidup yang beriman dan disertai dengan perbuatan. Tuhan Yesus memberkati kita. Jadilah kita menjadi orang-orang yang diselamatkan di dalam iman dan perbuatan kita, di dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Hiduplah senantiasa oleh iman saja. Sola fide.